Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan buat kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik saudara, bertemu kembali kita berbincang-bincang masih seputaran perbandingan agama. Namun sebelumnya saya menyampaikan atau meminta maaf saudara, karena untuk saat ini video tidak dapat menayangkan gambar ataupun tidak bisa menayangkan diri saya secara langsung, berhubung ada sedikit permasalahan terhadap kamera ataupun dengan kamera yang biasanya dipakai dalam merekam begitu ya. Jadi tidak bisa memberikan tayangan rekaman videonya secara live gitu. Namun demikian saya harap ini tidak mengurangi animo kita untuk bisa mendengar ataupun untuk mau mendengarkan bincang-bincang kita masih seputaran perbandingan agama. Baik saudara, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tanggapan terhadap beberapa komentar di kolom komen yang ada pada video-video saya, beberapa video saya pada sebelumnya ya. Jujur sebenarnya saya tidak tertarik memberikan tanggapan terhadap komentar-komentar yang ada. Namun ada beberapa permintaan untuk mencoba memberikan tanggapan terhadap komentar yang masuk gitu ya. Ya saya mencoba memilih dan memilah mana yang pantas saya tanggapi dan mana yang harus saya abaikan. Karena memang tidak semua saya dapat mengomentari ataupun menanggapi, dan juga saya tidak bisa semuanya memberikan reaksi ataupun jawaban terhadap komen-komen yang ada. Ditambah lagi karena memang bahasa-bahasa yang terdapat di situ tidak pantas terekspos begitu ya. Maka saya tidak mau mereaksi itu. Saudara menerima terhadap penjelasan saya, silahkan. Tidak menerima juga tidak masalah. Saudara setuju silahkan, tidak setuju juga tidak masalah. Begitu saudara ya. Baik, saya akan mencoba beberapa komen yang saya coba satukan, padukan yang ada di kolom komen pada video saya, beberapa video yang sudah saya tayangkan. Dan beberapa komentar yang menurut saya itu ada kaitannya antara satu dengan yang lain, jadi saya ambil dan itu memang yang menurut saya bisa saya tanggapi begitu ya. Pertama, apa yang disampaikan oleh Mandau Sakti. Di sini dia mengatakan bahwa Bapak menuduh orang lain, Bapak sendiri sudah menghujat. Katanya saya itu menghujat Yesus punya Tuhan. Jadi kata-kata Yesus punya Tuhan ini seolah-olah menurut Mandau Sakti saya telah menghujat begitu ya. Saudara sekalian ya, saya sarankan kepada Mandau Sakti untuk mencoba membaca kembalilah Alkitab saudara. Membaca Bible saudara, benarkah Yesus tidak punya Tuhan? Ya, banyak ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang menjelaskan Yesus itu punya Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan Allah, dia berdoa kepada Allah, dia bersujud kepada Allah ya. Jadi Yesus juga sholat begitu ya. Nanti saya buktikan, saya jelaskanlah tentang hal itu. Kemudian Yesus punya Bapa, bukan punya Tuhan. Sekali lagi saya sarankan kepada Mandau Sakti untuk baca kembali kitab saudara ya. Biar saudara tidak gagal paham dengan keyakinan dan dengan akidah saudara yang mengatakan Yesus itu tidak punya Tuhan begitu ya. Banyak sekali lagi, sangat banyak di dalam Alkitab itu yang menyatakan Yesus memiliki Tuhan. Nanti saya jelaskan, saya buktikan ada beberapa ayat yang saya sampaikan. Kemudian dia mengatakan juga, kemudian di Al-Quran tidak ada kata-kata tertulis Yesus. Memang benar, tidak ada kata-kata Yesus di dalam Al-Quran. Betul, saya sangat setuju. Karena Yesus bukan bahasa Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab saudara ya. Sedangkan kata-kata Yesus ini bukan bahasa Arab.
Yesus ini bahasa Yunani, bahasa Arabnya adalah Isa. Nah, ya, kalau Yesus bahasa Yunani, Isa itu bahasa Arabnya. Makanya coba saudara belajar pintar sedikit gitu loh ya. Saudara baca lagi Alkitab itu biar saudara tidak gagal paham dengan kitab saudara sendiri. Oke. Kemudian komentar yang kedua ini dari Seputih Salju. Dia mengatakan saya ngawur. Dia katakan mana ada Allah Tuhannya orang Kristen. Memang benar, Allah bukan Tuhannya orang Kristen, tepat. Saya jawab, karena Tuhannya orang Kristen itu adalah yang mereka yakini, yang kalian yakini adalah Yesus, ya. Sementara yang jadi masalah justru Yesus sendiri, dia punya Tuhan. Kalian mempertuhankan Yesus, sementara Yesus sendiri punya Tuhan namanya Allah. Sama ini namanya komentar saudara dengan ini, dengan si Mandau Sakti. Nanti saya buktikan, ya. Benar, Tuhannya orang Kristen bukan Allah, benar. Karena Tuhannya orang Kristen yang kalian yakini adalah Yesus, ya. Tapi sayangnya Yesus justru mempertuhankan Allah. Nah, gitu ya. Kita lanjut komentar yang ketiga dari Eli Lang. Pak Ustadz, Tuhan yang Yesus sebut itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini lebih ngawur lagi nih. Banyak Yesus menyebutkan nama Allah di dalam Alkitab itu. Tuhan yang Yesus panggil itu adalah YHWH Adonai Elohim, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya jelaskan, saya buktikan kalau YHWH Adonai Elohim ini nama lain dari Allah. Ya, makanya ini sama saja ini. Ada dari perkataan sebelumnya juga demikian ya. Dari komentar Mandau Sakti, Seputih Salju, dan Eli Laang, saya sarankan kalian baca baik-baik Alkitab yang Anda punya. Oke. Nah, terakhir ini ada dari JS Sasongko. Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mempertuhankan Allah atau Bapa di surga, tetapi mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepada Bapa. Kan lucu ini. Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus tidak mempertuhankan Allah. Yesus tidak mempertuhankan Allah atau Bapa di surga, tapi mengajarkan manusia untuk menyembah kepada Bapa. Kan lucu itu. Yesus Tuhan. Ya. Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mempertuhankan Allah, ya, tetapi yang dimaksud Allah ini adalah Bapa di surga. Tetapi mengajarkan, memerintah manusia untuk menyembah kepada Bapa. Kan ini botol ini namanya. Botol itu bodoh dan tolol gitu. Ini kan ngawur. Nah, justru ini ngawurnya. Udah tahu di sini dikatakan Yesus Tuhan. Kalau memang dia Tuhan, kenapa harus memerintahkan Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah kepada Bapa? Bagusnya menyembah kepada Tuhan sajalah, kepada dirinya sendirilah. Makanya kalian gagal paham dengan Alkitab kalian sendiri ya. Bagaimana lah kalian ini beribadah dan memiliki ketauhidan atau memiliki konsep ketuhanan? Ngawur. Oke, baik, kita tidak berlama-lama. Saya mau buktikan dulu. Tadi dari sekian banyak komentar saya simpulkan tentang dua hal. Pertama, tentang siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya, ya. Karena tadi pada umumnya komentarnya menyatakan bahwasanya Yesus tidak punya Tuhan. Tuhan yang disebut oleh Yesus itu bukan Allah, begitu ya. Saya mau buktikan, ini ada beberapa ayat. Sangat banyak sebetulnya ayatnya di dalam Alkitab. Ya, kita buka saja hanya beberapa. Pertama, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 5. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Ingat awalnya, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Ini disebut nih, yang namanya Tuhan itu ya Allah, bukan Yesus. Di sini nih Ulangan. Bukan Yesus mengatakan dirinya itu Tuhan atau Allah, dirinya itu Tuhan, tidak. Yesus malah inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu.
Jadi memerintahkan itu adalah Allah sebagai Tuhan, ya, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allah, ya, takut akan Tuhan Allahmu. Jadi bukan kepada Yesus tapi kepada Allah. Kalau Yesus Tuhan, kenapa tidak sebut saja ini kepada dirinya? Kamu harus takut kepada diriku, harusnya begitu, bukan kepada Allah disebut. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Oke, kita lanjut. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dikatakan di sini pasal ayat 4-nya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya kasih tahu sekali lagi kepada itu, tadi ada Mandau Sakti, ada Jesa Songko, ada Erlaang, ya, Eli Laang, dan siapa tadi satu lagi ya? Oh ya, Putih Salju gitu ya. Sekali lagi buka Alkitab kalian itu. Ini dalam Perjanjian Lama disebutkan. Oh, kalian tidak terima Perjanjian Lama? Baik, nanti saya sebutkan nanti di dalam Perjanjian Baru. Ya, ini jelas ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, nah, kita lanjut. Nih, Ulangan pasal 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Nah, lihat, yang namanya Tuhan itu ya Allah, nggak ada yang lain. Yesus tidak termasuk dalam hal ini. Yesus bukan Tuhan. Ulangan pasal 4 ayat 35. 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi ya, yang memberikan komen ya, Mandau Sakti, Eli Laang, Seperti Salju, kemudian siapa lagi, Jesa Songko. Coba siapa yang disebut di sini? Tidak juga Edonai ya. Kemudian Mazmur pasal 86 ayat 10 sampai dan 12. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kurang jelas apa lagi? Pernyataan ini dijelaskan, disebutkan dengan jelas, baik dalam perjanjian lama dulu ya, dalam kitab Taurat. Nah, kita lihat dalam Perjanjian Baru. Lihat Markus pasal 28 sampai 30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Apa jawab Yesus? Lihat, ini perkataan Yesus ya, bukan perkataan saya, bukan perkataan orang-orang Islam, bukan perkataan siapa-siapa, tapi langsung Yesus menjawab. Apa jawaban Yesus? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, saya ulang sekali lagi, jawab Yesus ketika dia ditanya tentang hukum yang utama. Dia katakan, hukum yang utama itu ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini kata-katanya kita memakai orang tunggal jamak. Orang kalau berkata-kata menggunakan kata-kata kita, artinya yang berbicara itu masuk di dalamnya sini nih, termasuk Yesus ini. Ini kita ini Yesus masuk dalam sini. Artinya saudara, Yesus sendiri memiliki Tuhan, dan Tuhan yang dimaksud oleh Yesus adalah namanya Allah. Dan dia Esa. Nah,
Dan lanjut kata Yesus di dalam ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, lihat, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Yesus yang jadi Tuhan, harusnya kasihilah Tuhan Yesusmu. Tapi di sini Yesus tidak mengatakan begitu. Yang dikatakan oleh Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di Yohanes pasal 17 ayat 3, nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ya saudara, dengan jelas kalau tadi kalian mengatakan Yesus tidak menuhankan Allah, nih buktinya. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, pernyataan-pernyataan tentang ketuhanan Allah dan tentang pernyataan bahwa Yesus mempertuhankan Allah sangat jelas dan tegas. Ya, bahkan di sini dikatakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus hanya utusan, hanya nabi di sini. Nih, utusan dia, bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan mengutus dirinya sendiri, itu apa namanya? Bodoh namanya itu pemahamannya. Masa saya mengutus diri saya sendiri? Kata-kata utusan itu pasti ada pihak yang mengutus dan ada pihak yang diutus. Dalam hal ini siapa yang mengutus? Jelas Allah. Yang diutus siapa? Yesus. Dua hal yang berbeda, pribadi yang berbeda. Ya. Nah, itu saudara, jadi tolong dipahami baik-baik saudara ya, tuh yang memberikan komen ya. Nah, berkaitan dengan itu tadi pertama tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dan kalau kalian mengatakan tidak ada Yesus tidak mempertuhankan Allah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dengan jelas dan tegas ayatnya menyebutkan bahwasanya Yesus mempertuhankan Allah. Ya, tolong camkan baik-baik itu. Ya, makanya saya katakan tadi, saya bicarakan tadi, Anda baca baik-baik Alkitab Anda itu. Kemudian kata-kata tadi ada disebut dengan YHWH, Edonai, Elohim. Itulah makanya, aduh, itu hanya perbedaan bahasa saja, ya, perbedaan bahasa. Nih, kalau tadi hanya beberapa nih saya kasih tahu nih. Ada kata-kata Adonai, ada El, ada Elohim, ada Elion, ada Elohe, ada El Olam, ada El Roy, ada El Shaddai, dan ada Immanuel. Semuanya ini adalah nama lain dari Allah. Nih, dalam bahasa Ibrani kata Allah dinamakan dengan beragam kata. Ya, nah ini yang tadi menanggapi tentang siapa kata-kata apa namanya nih Elilaang, tolong. Nah, saudara yang mengatakan YHWH, Edonai, Elohim, ya. Kalau hanya Anda mengatakan segitu saja, nih saya tambah nih, ada Adonai, ada El, ada Elohim, ada Elion, ada Elohe, ada El Olam, ada El Roy, ada El Shaddai, ada Immanuel. Semuanya ini merujuk kepada nama Allah. Ya, cuman dalam panggilan bahasa Ibrani. Kenapa orang Ibrani tidak menyebut dengan Allah? Terlalu suci buat orang-orang Yahudi itu menyebutkan nama Allah. Tidak berani mereka, maka dipanggil dengan panggilan ini. Padahal sosok itu adalah Allah. Begitu ya, Elilang. Yang pintar saudara sedikitnya. Nih, berkaitan juga kata-kata YHWH. Allah di dalam bahasa Ibrani juga dipanggil dengan 4 huruf. Ini YHWH. Ya, seperti yang diberikan kepada Musa sewaktu Musa menanyakan kepadanya di dalam kitab Keluaran, nama yang sangat takuti dan dibicarakan oleh orang Ibrani Israel, sehingga mereka hanya memakai kata Adonai atau YHWH juga nih ya. Jadi makanya coba dibaca baik-baik ya, dibaca baik-baik ya. Kata-kata Elohim ya, bentuk nomina maskulin yang bermakna Allah, Allah yang membenar, Allah yang Maha Pencipta, pencipta alam semesta, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan Elohim ini juga termasuk dipakai untuk ilah-ilah, dewa-dewa, kafir, hakim, dan malaikat-malaikat yang tergantung dalam konteks tertentu dalam penyebutannya, begitulah.
Begitu saudara ya. Jadi aduh, makanya malas saya menanggapi yang begini, receh, terlalu receh, yang nggak paham begini malas menanggapi begitu. Dan apa yang dinyatakan di sini tentang Allah, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ini senada dengan apa yang Allah tuangkan di dalam Ali Imran ayat 84. Nih, Kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Nah, disebutkan itu sama seperti pernyataan di sini nih. Allah itu adalah bapaknya Ibrahim, Ishak dan Yakub begitu loh. Dan apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ya, hanya kepadanya lah kami berserah diri. Saudara, ini masalahnya kalian itu sudah termakan doktrin, ya, doktrin gereja, dogma, ya, dogma gereja yang mengajarkan tentang konsep kekristenan. Ada beberapa komentar yang seolah-olah begitu mengagungkan Bambang Nursena di dalam memberikan ajaran tentang dogma. Kalau Bambang Nursena tanggung, saya bilang tanggung. Saya tahu Bambang Nursena itu seorang doktor ya, saya tahu. Saya sering membaca tulisannya, mendengarkan video-videonya, tapi sayang receh gitu. Saudara ditipu oleh Bambang Nursena, oleh apa yang disampaikan Bambang Nursena tidak berkualitas gitu loh, bahasanya tuh begitu tuh. Saya sarankan ini, baca buku ini. Ikhtisar Dogmatika. Nih pengarangnya Dr. R. Sudarmo. Ini jauh lebih mantap pembahasannya dibanding Bambang Nursena. Ya, buku ini cukup tua. Nih, buku ini pertama sekali ditulis atau pertama sekali dicetak ini tahun 65. Ya, cetakan pertama itu 1965. Ya, ditulis oleh Dr. R. Sudarmo. Dia juga seorang Romo Katolik ya. Yang sangat menarik dalam tulisannya begini nih tentang dogmatika atau dogma. Perkataan dogmatika berhubungan dengan kata dogma. Dogma adalah, artinya dogma itu kata benda dari kata kerja dokein yang berarti menduga, mengira. Kemudian dogmatika, ya, dogma itu berarti buah pikiran yang diakui oleh segolongan di dalam suatu ilmu, umpamanya filsafat. Artinya saudara, menurut Sudarmo, Dr. R. Sudarmo, dogma itu hanya dugaan, mengira-ngira. Artinya itu sesuatu yang kebenarannya itu masih 50-50 antara benar atau salah. Masih memiliki kemungkinan untuk salah. Ini pengakuan Dr. R. Sudarmo. Dia seorang pastor. Dia seorang Romo. Ya, jadi saya sarankan kepada kalian baca buku dia ini. Nah, ini ingat nih. Ya, dan itu pun diakui oleh segolongan orang saja, tidak oleh semua begitu. Satu lagi saya kasih contoh bukunya. Nih, Dogmatika Masa Kini. Nah, tolong saudara baca nih buku ini ya. Ini pengarangnya adalah J.C. van Niftrik sama B.J. Boland. Dia berkebangsaan Belanda. Buku ini pertama sekali ditulis di tahun 1958. Jauh lebih tua daripada tulisan-tulisan Bambang Nursena. Dia pakar Alkitab di Belanda ini. Pakar Alkitab Perjanjian Baru. Yang menarik dalam bukunya itu adalah tulisannya, ini nanti saudara silakan baca nih pada bab yang ke-27. Injil adalah hukum Allah, isi Alkitab. Dalam bab yang lampau telah dikatakan, Alkitab bukanlah sebuah buku berisi kebenaran-kebenaran yang diwahyukan. Nah loh, jadi saya ulang, Alkitab bukanlah sebuah buku berisi kebenaran-kebenaran yang diwahyukan. Undang-undang, aturan-aturan dan hukum-hukum. Jadi dia bukan wahyu, bukan undang-undang, bukan aturan-aturan,
dan hukum-hukum, melainkan hanya kesaksian tentang pernyataan Allah yang dititik pusatkan adalah Yesus Kristus. Sangat ironi, saudara. Seorang pakar Alkitab ini dari Belanda, ya, kalau Bambang Nursena dibanding ini nggak ada apa-apanya ini, saudara. Dia pakar Alkitab ini. Pakar Alkitab, ya, berkebangsaan Belanda. Dia mengatakan bahwasanya Alkitab itu sendiri bukan berisi tentang kebenaran-kebenaran yang diwahyukan atau undang-undang ataupun aturan-aturan ataupun hukum-hukum, melainkan hanya sekedar kesaksian pernyataan Allah yang dititipkan adalah adalah Yesus Kristus. Jadi hanya mengabarkan saja, hanya berita-berita saja, bukan isi tentang kebenaran yang diwahyukan. Masya Allah, sungguh ironi, sungguh ironi. Oke. Nah, berkaitan dengan itu semua, saudara, saya ada menulis 2 buah buku. Nanti silakan saudara baca buku ini. Ini tulisan saya, buku saya, Allah dalam 3 agama Semitik. Saya di sini menjelaskan tentang Allah itu adalah Tuhannya kaum Yahudi, kaumnya Nasrani, dan Tuhannya umat Islam. Jadi Allah itu Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Nasrani, dan Tuhannya umat Islam. Silakan saudara baca ini nanti ya, buku ini. Saya menulisnya di sini. Satu lagi ini ada Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Silakan saudara baca buku ini nih. 2 ini saya menjelaskan, ini 2-nya tulisan saya, buku saya. Di dalam 2 buku ini saya menjelaskan bahwasanya Allah adalah Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani, dan Tuhannya umat Islam. Di dalam buku ini saya menjelaskan bahwasanya Yesus dan Muhammad itu membawa ajaran yang sama. Yesus dan Muhammad merujuk kepada Tuhan yang sama, membawa syariat-syariat yang dari Tuhan yang sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara, sebagai tanggapan dari komentar-komentar yang ada di kolom komen dari video-video saya, beberapa video saya yang telah saya tayangkan sebelumnya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.